Dikatakan oleh Habib Abu, sampai begini dia ya, meratapi teman-teman, meratapi atau bagaimana. Ini Habib ini, beb ini, beb, muka-muka Habib semua ini. Dikatakan oleh Habib siapa katanya? dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Al-Attas. Beliau mengatakan, jikalau seseorang ziarah walinya Allah, Oke. Barang siapa yang ziarah kepada walinya Allah, terus apa? mendapat salah satu dari dua perkara. Salah satu dari dua perkara. Apa saja perkaranya? Yang pertama kata beliau, diampunkan dosanya. Oh, jadi teman-teman, kalau kita ziarah ke kuburan wali, Allah akan ampuni dosa. Jadi bukan tobat. Ya. Orang diampuni dosanya bukan karena tobat, tapi karena ziarah ke kuburan Habib. Nanti ketika ditanya dalilnya, teriak Wahabi. Jadi kalau di rumus para habaib, ziarah kubur saja bisa menghapus dosa. Bukan taubatan nasuha, bukan istighfar, bukan mengerjakan amal soleh, bukan ini, bukan itu, tapi ziarah kubur. Itu perkara yang pertama. Terus perkara kedua apa? Kemudian yang kedua, bagi mereka yang menziarahi walinya Allah, maka jikalau pantas orang itu menerima makomnya, makom, ya mereka kan si paling makom nih kalau bercerita memang. yang diziarahin maka akan diberikan. Ada yang diberikan 100%, ada yang diberikan 80%, ada yang diberikan apa? 70%, ada yang diberikan 50% dari makomnya sahibul hol yang kita ziarahi. Kalaupun nggak dapat, nggak bisa seperti mereka, minimal kita dapat yang pertama, nggak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Hebat teman-teman. Jadi kalau kita ziarah ke kuburan wali, kalau kita tidak jadi wali, maka kita diampuni dosa-dosa. Hebat kan? Hebat teman-teman. Jadi ziarah ke kuburan Habib bisa menghapus dosa teman-teman. Pokoknya ahlul kuburiyun, ada yang menyebut kuburiyun. Kenapa kuburiyun? Karena mereka lebih suka di kuburan daripada di masjid mungkin. Hari besar mereka ya ke kuburan paling. Karena apa teman-teman? Mereka mendapatkan doktrin ya seperti ini. Kenapa kuburan Habib dihias dengan bunga-bunga, dikasih lampu LED, dikasih ini, dikasih itu, diperindah, dibangun pakai semen, pakai keramik, pakai karpet merah, ya, dikasih karpet, dikasih bunga-bunga bermacam-macam bunga, dibangun lebih tinggi daripada lututnya orang, bahkan seininya Habib dicium sama Habib. Apa doktrinnya? Ya ini, karena orang yang mati itu adalah wali menurut keyakinan mereka. Akhirnya apa? Dibangun kuburannya untuk apa? Ya diagungkan semacam ini teman-teman. Ini kan, aduh ya Allah, Ali bin Abi Thalib. Kalian mengaku cucunya Ali bin Abi Thalib, tapi kalian tidak mencontoh Ali bin Abi Thalib, yang dimana beliau diutus oleh Nabi SAW untuk meratakan kuburan dengan tanah. Ketika ada hadis seperti ini, orang-orang Mekah Madinah menerapkan ajaran Nabi SAW, difitnah oleh kaum-kaum sufi ini. Kalau orang-orang salafi itu atau wahabi yang mereka selalu teriak-teriakkan itu, katanya membongkar kuburan, padahal meratakan kuburan dengan tanah. Dilarang nulis-nulis di kuburan, ditulis berbagai macam tulisan. Dihias semacam ini kuburannya agar apa teman-teman? Agar orang yang datang ke kuburan menganggap kuburan itu ya baguslah untuk dilihat, dan sebagai sugesti kepada orang bahwa kuburannya berkeramat. Ya, kuburan yang ditarim, didoktrinkan berbagai macam doktrin, mengabulkan hajat. Kuburan Indonesia, pakunya Jakarta katanya. Mujarrab. Jadi kuburan Habib mujarrab teman-teman. Ada satu cerita. Di Jakarta ada makom. Ada makom. Namanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Siapapun yang ke Jakarta itu pakunya Jakarta. Paku teman-teman, paku. Para habaib, para aulia, para salihin, para kiai di Jakarta kalau ziarah pertama kali Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Maqam mujarrab. Di dalam kitab Tajul A'ras dari Habib Ali bin Hussein Al-Attas, di situ disebutkan bahwasanya Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang ini luar biasa, saudara.
Beliau makamnya luar biasa dan terkenal kuburannya mujarrab untuk doa qabulul hajat. Qabul hajat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak. Kalau kita minta-minta di kuburan Habib langsung terkabul. Doktrinnya seperti itu. Akhirnya kuburan diagungkan, mengarah pada pengkultusan kuburan. Ya, bukan cuma pengkultusan kuburan, ladang cuan menghasilkan uang kuburan Habib. Aduh. Dikatakan oleh Habib Abu Bakar. Coba kita baca komennya. Coba cek makam para sahabat Nabi. Banyak topping nggak kira-kira? Ya enggak. Karena pasti nanti teriakan di bawah ini karena Wahabi. Ar-Rabbani kaum kuburiyun. Simple tapi Wahabi panas tuh. Bukan panas sebenarnya, kasihan. Orang yang kalian teriaki Wahabi, mereka kasihan dengan ritual-ritual kalian ke kuburan-kuburan semacam ini. Hadisnya melarang menghias, membangun kuburan, tapi kenapa Habib yang katanya cucu Rasul malah sebaliknya? Apa hadis itu tidak sampai ke mereka? Bukan tidak sampai. Semua hadis sahih mereka tentang, dan semua hadis-hadis yang palsu, hadis yang dhaif, hadis yang mursal mereka angkat untuk apa? Kepentingan mereka di dalam hias-hias kuburan. Hadis sahih mereka tolak, hadis mursal, hadis dhaif, hadis maudhu mereka pakai. Untuk apa? Ya untuk ini. Kuburan-kuburan Habib mereka hias-hias, mereka agung-agungkan, minta-minta di sana, ikdi hajatina di sana. Bukan gak sampai. Ajaran mana Nabi gak pernah ajarkan gitu? Ya memang gak pernah. Ini ajaran Habib. Ini namanya ajaran Habib, bukan ajaran Nabi. Gue NU suka ziarah, tapi menurutku ini sangat-sangat berlebihan. Bukan cuma berlebihan, tapi nipu. Ya, nipu. Oknum-oknumnya banyak yang nipu dengan embel-embel wali-wali. Untuk apa? Untuk mengagungkan kuburan. Akhirnya apa? Masjid sepi dari Habib-Habib. Karena Habibnya fokus di kuburan. Aduh, ya Allah, ya Allah. Kasihan umat. Kasihan umat. Dah, stop. Bagaimana menurut kalian? Benar seperti apa yang disampaikan oleh netizen tadi? Nabi tidak mengajarkan seperti ini. Karena ini memang bukan ajaran Nabi. Ajaran Habib. Setiap peziarah yang datang ke makam Habib, maka mereka akan didoktrin untuk memberikan sodakoh yang terbaik, agar doa-doa mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para peziarah yang terpengaruh dengan doktrin tersebut tanpa berpikir panjang rela mensedekahkan banyak uangnya untuk meyakini ajaran tersebut. Seandainya uang yang melimpah ini diarahkan untuk masuk ke pembangunan masjid atau untuk kemakmuran masyarakat Islam Indonesia, uang yang melimpah ini akan lebih jauh bermanfaat. Akan tetapi sangat disayangkan, uang yang melimpah ini kabarnya hanya masuk ke tangan seorang Habib. Ya, hanya seorang Habib.